Halo, perkenalkan, nama saya Andini Putri Sahviani, absen 4 dari kelas 10D dari SMA Negeri 71 Jakarta. Sekarang, aku mau buat vlog yang berkaitan dengan biografi pahlawan seperti yang udah ditugaskan oleh Bu Heni. Jadi, biografi pahlawan yang aku ambil adalah biografi Jenderal Ahmad Yani, yang merupakan salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Sekarang aku berada di tempat yang berkaitan dengan sejarah hidup Jenderal Ahmad Yani, yaitu di Monumen Pancasila Sakti, tepatnya di Museum Pengkhianatan PKI. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani lahir di Purworejo 19 Juni 1922. Ia menjadi salah satu korban peristiwa G30 SPKI. Ia wafat di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965. Ia menjalani pendidikan formal di HIS setingkat sekolah dasar. Pendidikan militer secara lebih intensif ia peroleh di Bogor. Dari Bogor pula ia memulai karir sebagai anggota militer. Pertama-tama ia menjalani keanggotaan militernya sebagai seorang sersan. Pada saat penduduk Jepang, kira-kira tahun 1942, Ahmad Yani mengikuti Heiho di Magelang. Sekali lagi, ia kembali ke Bogor untuk masuk ke dalam pasukan pembela tanah air atau PETA yang bermarkas di Bogor. Sebagai anggota pasukan militer, Ahmad Yani memiliki ketangkasan yang dapat diandalkan pasukan. Pada masa Perang Kemerdekaan, Ahmad Yani berhasil menyita senjata Jepang di Magelang. Sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terbentuk, ia diangkat kembali menjadi Komandan TKR wilayah Purwokerto. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, terjadilah peristiwa agresi militer Belanda. Ahmad Yani dan pasukannya maju ke daerah Pingit untuk menghalau serangan Belanda di daerah tersebut. Atas usaha keras yang Ahmad Yani lakukan dan pasukannya, maka pasukan militer Belanda berhasil dipukul mundur. Pada saat agresi militer Belanda kedua terjadi, Ahmad Yani dipercaya untuk menjabat sebagai Komandan Wegkreise II. Wilayah kepemimpinannya adalah di daerah pertahanan Keduk. Tak lama setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan penuh dari Belanda, Ahmad Yani diberi tugas untuk membereskan DI atau TII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang telah menciptakan kekacauan di Jawa Tengah. Pada saat itu, DI atau TII memiliki pasukan khusus bernama Banteng Riders yang sudah diberi latihan khusus. Meski begitu, Ahmad Yani berhasil menunaikan tugasnya dengan baik. Pada Desember 1955, Ahmad Yani diberangkatkan ke Amerika Serikat dalam rangka belajar di Komando dan Staf Umum College, Texas. Ahmad Yani kembali pada tahun 1956. Sekembalinya dari Amerika Serikat, Ahmad Yani langsung dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta. Di sana, ia diangkat untuk menduduki jabatan sebagai anggota staf Markas Besar Angkatan Darat. Ahmad Yani menjabat sebagai asisten logistik Kepala Staf Angkatan Darat sebelum menjadi wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk organisasi dan kepegawaian. 3 tahun kemudian, tepatnya pada Agustus 1958, Ahmad Yani ditugaskan untuk menjalankan operasi 17 Agustus dalam rangka menumpas pemberontakan di Sumatera Barat. Dengan strategi yang detail, ia bersama pasukannya berhasil merebut kembali Padang dan Bukit Tinggi. Keberhasilannya ini membuat karirnya menanjak naik dengan mudah. Dia dipromosikan menjadi Wakil Kepala Angkatan Darat kedua, staf pada 1 September 1962. Saat hendak menumpas PRRI di Sumatera Barat, Ahmad Yani masih berpangkat kolonel. Maka, untuk memperlancar tugas Ahmad Yani diangkat menjadi Komandan Komando Operasi pada tanggal 17 Agustus. Pergilah ia menumpas pemberontakan PRRI dengan pasukan khusus yang dipilihnya. Gerakan cepat dengan strategi yang tepat, ia pun berhasil menyingkirkan PRRI. Keahliannya di bidang militer yang mencakup kecerdasan berstrategi ini mengangkat Ahmad Yani menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat pada tahun 1962. Secara otomatis, ia menggantikan kedudukan Jenderal Nasution. Pada saat Partai Komunis di Indonesia menjadi partai yang cukup disegani, tiba-tiba muncul Ahmad Yani yang menolak paham PKI. Menurut rumor yang beredar, niat inilah yang menjadi awal mula ketegangan di antara Jenderal TNI dan tubuh PKI sendiri. Menurut pemberitaan yang beredar,
Ketidaksetujuan Ahmad Yani dengan jenderal lain pada rencana PKI ini memicu pemberontakan. Oleh karena itu, Ahmad Yani menjadi salah satu target PKI yang diculik dan dibunuh. Amelia Yani, putri ketiga Jenderal Ahmad Yani, berkisah tentang peristiwa keji tersebut. Ia mengingat ayahnya, Ahmad Yani, ditembak di depan kamar tidur. Kejadian tepat pada tanggal 1 Oktober 1965, kurang lebih pukul 4 WIB. 5 hari kemudian, jasadnya ditemukan terkubur bersama 6 jenderal lainnya di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenazahnya kemudian dipindahkan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ahmad Yani lalu dianugerahi sebagai pahlawan revolusi. Pangkatnya yang sebelumnya baru seorang letnan jenderal, kemudian dinaikkan menjadi jenderal. Ahmad Yani juga memperoleh beberapa bintang kehormatan, diantaranya bintang RI kelas 2, bintang Sakti, bintang Gerilya, bintang Sewindu Kemerdekaan 1 dan 2, Satya Lancana Kesetiaan 8, serta penghargaan lainnya. Ada cerita menarik tentang Ahmad Yani semasa hidupnya. Ia merupakan kasat yang dipilih sendiri oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Juni 1962. Sejak menjadi kasat, maka Ahmad Yani hampir 3 hari bertemu dan mengadakan rapat dengan Soekarno. Banyak yang bilang, Bapak jadi anak emas Presiden Soekarno, kata putri ketiga Jenderal Ahmad Yani, Amelia Yani. Kesaksiannya ditulis ke dalam buku Ahmad Yani, Tumbal Revolusi, terbitan Galang Press. Untuk cerita yang lebih kompleks lagi, pada saat itu, Soekarno mengangkat Kasat Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau Kasat. Secara jabatan, Nasution mendapatkan promosi, tetapi secara kewenangan, Nasution seperti dilucuti. Ibaratnya, Kasat hanya mengurus administrasi, tidak lagi memegang komando pasukan. Hubungannya dengan Soekarno memang tak begitu serasi. Soekarno meminta Nasution menyerahkan sejumlah nama perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Nasution mengajukan sejumlah nama, namun semuanya ditolak oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno malah meminta nama-nama lain. Nasution pun mengajukan calon-calon lain. Ada Mayor Jenderal Ahmad Yani di posisi paling buncit. Yani memang tergolong jenderal junior. Itulah mengapa Nasution tak memasukkannya ke dalam daftar pertama, tapi justru Soekarno akhirnya memilih Ahmad Yani. Saat itu, Ahmad Yani menjabat Kepala Staf Gabungan Komando Tertinggi atau KOTI Pembebasan Irian Barat. Yani juga menjadi juru bicara Tunggal Panglima Tertinggi soal Irian Barat. Hampir setiap hari dia rapat dengan Soekarno di istana. Hubungan mereka kemudian memang erat. Setelah menjabat Kasat, hubungan Yani dan Soekarno makin akrab. Banyak yang bilang, Bapak jadi anak emas Presiden Soekarno, kata putri Ahmad Yani, Amelia Yani, dalam buku Ahmad Yani, Tumbal Revolusi, terbitan Galang Press. Di sisi lain, Nasution dan Yani malah sering berdebat. Keduanya kerap berbeda pendapat soal pembangunan Angkatan Darat. Ahmad Yani dikenal tegas, bak-bakan, dan jarang basa-basi. Di masa kepemimpinan Ahmad Yani, Angkatan Darat disibukkan operasi Trikora, merebut Irian Barat dari Belanda. Setelah itu, operasi Dwikora, menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Di sela-sela itu, Amelia Yani mengingat hubungan ayahnya dengan Presiden Soekarno yang sangat dekat. Amelia mengingat Soekarno ikut peduli dengan renovasi rumah Ahmad Yani di Menteng. Soekarno juga sering mengajak Ahmad Yani ikut dalam kunjungan ke daerah, bahkan menyempatkan hadir saat syukuran rumah Ahmad Yani. Perkembangan politik meniupkan angin panas ke Jakarta. Partai Komunis Indonesia semakin kuat. Rasa pendapat angin dari Soekarno, PKI makin melebarkan sayapnya. Hanya satu ganjalan mereka. Angkatan Darat di bawah Ahmad Yani terang-terangan menolak segala kebijakan negara yang dipengaruhi oleh PKI. Ahmad Yani menolak mentah-mentah permintaan Ketua PKI Dipa Nusantara Aidit yang meminta buruh dan kaum tani dipersenjatai. Kemudian, beredar isu Dewan Jenderal dan kolaborasi sejumlah jenderal Angkatan Darat dengan Barat. Perlawanan dengan Soekarno dan PKI cenderung ke negara blok timur seperti Tiongkok dan Soviet. Ahmad Yani dan kelompoknya disebut akan mengkudeta Soekarno. Perlahan, hubungan Soekarno dan Ahmad Yani pun menjauh. Hubungan mereka tak semesra dulu. Puncaknya, Soekarno berencana memanggil Ahmad Yani ke istana. Karena sudah ada rencana hendak ke istana, Ahmad Yani tak curiga.
Dia meminta waktu berganti pakaian dengan seragam dinas. Ahmad Yani pun marah, dan tanpa aba-aba, tubuh Ahmad Yani pun langsung ditembak oleh para bintara tersebut, dan jenazah Ahmad Yani dibawa ke lubang buaya untuk disembunyikan. Begitulah biografi dan sejarah dari Jenderal Ahmad Yani, yang memang cukup kelam. Oke, jadi sekian itu aja yang bisa aku tunjukkan untuk vlog yang aku buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.